Seperti janji sebelumnya di channel ini akan membahas tentang sejarah peradaban Islam atau Sirah Nabawiyah. Maka pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam yang mungkin banyak dari kita kurang mengetahuinya. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tragedi berdarah umat Islam. Telah banyak petaka yang menimpa umat kita yang terdahulu, yang belum pernah menimpa pada umat lainnya dari segi jumlah dan tingkat kepedihannya. Kami tidak ingin menghitung petaka tersebut, yang jelas jumlahnya sangatlah banyak. Kami hanya akan membatasi pada 4 petaka besar yang telah menyisakan kepahitan atas umat Islam. Petaka atau tragedi yang kami masukkan itu adalah petaka jatuhnya Baghdad di tangan pasukan Mongol pada tahun 656 Hijriah, jatuhnya Baitul Maqdis di tangan tentara Salib pada tahun 492, lalu jatuhnya Andalusia dan berakhirnya Daulah Islam pada tahun 897 Hijriah, dan yang terakhir adalah jatuhnya Kekhalifahan Utsmani pada tahun 1342 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1924 Masehi, yang merupakan akhir dari benteng pertahanan umat Islam. Maka di sini teman-teman sekalian, timbullah sebuah pertanyaan sekarang adalah apa reaksi umat Islam dari petaka-petaka tersebut? Apakah mereka menghadapi dan melawannya? Apakah umat Islam melakukan perlawanan untuk menghilangkan dampak dari petaka-petaka tersebut? Ataukah mereka malah menyerah dan tidak berdaya di hadapannya? Dengan kata lain, apakah umat Islam mengambil dari jalan atau manhaj Al-Quran dalam menghadapi berbagai petaka atau musibah? Apakah mereka berjalan pada jalur dan petunjuk Rasulullah sebagaimana yang beliau lakukan bersama orang-orang Islam setelah petaka perang Uhud, perang Hawazin, kekalahan perang Mu'tah, dan petaka-petaka lainnya yang terjadi pada kaum muslimin? Maka di sini teman-teman sekalian, jawaban kami atas pertanyaan itu semua akan kami perlihatkan bahwa ada perbedaan reaksi atau tindakan orang-orang Islam dalam menghadapi 4 petaka tersebut. Mereka memahami permasalahan dan menghadapi 2 petaka, yaitu tragedi Baghdad dan jatuhnya Al-Quds. Sementara di sisi lain mereka lemah dan tampak terpuruk dalam 2 tragedi yang lainnya, yaitu jatuhnya Andalusia dan jatuhnya Kekhalifahan dinasti Utsmani. Tragedi Baghdad merupakan petaka yang paling keras menimpa umat Islam. Musibah tersebut telah meluluhlantakkan segala yang ada. Banyak kaum muslimin yang dibantai, terutama para khalifah Abbasiyah beserta keturunannya dan juga komandannya serta para ulama Islam. Korban jiwa yang meninggal mencapai hampir lebih dari 1 juta jiwa. Belum lagi perampasan harta yang begitu banyak, serta perusakan terhadap warisan hasil karya-karya umat Islam, di mana sebagiannya dibakar dan sebagiannya lain dibuang di sungai Dajlah dan Efrat agar mereka bisa melintasi kedua sungai tersebut di atasnya dengan hasil karya kaum muslimin itu. Secara umum, musibah tersebut telah menyebabkan ketertinggalan orang-orang Islam di bidang politik, pengetahuan, dan ekonomi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Meskipun mengalami musibah yang sangat keras tersebut, orang-orang Islam di berbagai penjuru berusaha untuk bersatu dan bangkit dari keterpurukan. Mereka berupaya untuk menghadapi ujian tersebut hingga akhirnya membuahkan kesuksesan. Mereka menjaga jabatan kekhalifahan Abbasiyah dan mendirikannya di Mesir dan Sam. Jabatan tersebut senantiasa berdiri layaknya sebuah simbol agama, meski tidak memiliki unsur-unsur kekuatan yang membuatnya berkuasa atas sendi kehidupan saat itu. Di sisi lain teman-teman sekalian, kekuatan umat Islam dihimpun dalam sebuah perlawanan militer di bawah kepimpinan Raja Al-Muzaffar untuk menuntut balas terhadap musibah yang menimpa umat Islam di Baghdad. Ia pun merekrut pasukan dan menghimpun kekuatan dalam sebuah pertempuran yang sangat sengit, yaitu pertempuran
Ain Jalut. Pertempuran itu berhasil menumbangkan tentara Mongol, di mana umat Islam memukul mundur mereka hingga sampai ke batas negara, sehingga berakhirnya ancaman tentara Mongol untuk selamanya. Bahkan Mongol yang dahulunya musuh kini menjadi teman ketika mereka memeluk Islam dan menjadi saudara dalam lingkup hubungan akidah. Demikian pula halnya petaka yang kedua, yaitu jatuhnya Al-Quds di tangan tentara Salib. Meskipun akibat dari pendudukan tentara Salib terhadap wilayah Syam dan keberhasilan mereka dalam membentuk 4 koloni membuat orang-orang Islam yang ada di wilayah ini merasakan kepahitan dan kekerasan hidup akibat serangan tentara Salib yang bertubi-tubi dan juga penculikan terhadap anak-anak, pembunuhan terhadap kaum lelaki, dan penawanan terhadap kaum perempuan. Meskipun keadaan orang-orang Islam saat itu lemah dan tunduk terhadap kekuasaan kaum Salib, namun Allah menakdirkan kepada kaum muslimin para pahlawan yang memimpin umat untuk berjihad di jalan Allah, seperti Nuruddin Janki yang berhasil menyatukan Mesir dan Syam. Dari kedua wilayah tersebut, Nuruddin Janki mendirikan sebuah negara kesatuan dan juga tentara yang kuat, yang dimana dengan tentara tersebut Salahuddin Al-Ayyubi mampu menimpakan kekalahan terhadap tentara Salib dalam sebuah pertempuran yang sangat sengit dan merebut kembali Baitul Maqdis hingga kembali lagi ke pangkuan umat Islam seperti semula. Demikianlah orang-orang Islam menghadapi dua petaka di atas dengan segenap kekuatan dan kemampuan mereka pada saat itu. Yang terpenting adalah niatnya yang benar. Kesadaran setelah kelalaian tentulah akan membuahkan sebuah kesuksesan. Ini adalah hal yang sangat penting demi keberlangsungan umat agar tidak mati ataupun terpuruk. Selama orang-orang Islam mau mengikuti manhaj Al-Quran dan berjalan pada petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam menghadapi segala petaka dengan baik, maka semua itu akan dapat menghindarkan keruntuhan, peradaban, dan kejatuhan umat. Adapun dua petaka yang lainnya, yaitu jatuhnya Andalusia dan juga jatuhnya kekhalifahan dinasti Utsmani, kami sampaikan bahwa sejarah jatuhnya Andalusia akan tetap menjadi saksi kesedihan sepanjang masa dan luka yang tidak bisa sembuh. Itu merupakan sebuah memori yang menyedihkan, memori demi memori dan rasa sakit yang terus berkelanjutan. Namun demikian kita tidak menemukan di antara orang-orang Islam yang sekarang yang mau menghidupkan peringatan jatuhnya Andalusia untuk mengingatkan orang-orang Islam tentang masa lalu mereka dan juga agar para generasi muda bisa mengetahui kebesaran agama mereka serta memahami bahwa cahaya dan peradaban Islam telah menyinari bagian barat daya Eropa. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah kita telah membaca sejarah Andalusia dan memahami pelajaran yang ada di dalamnya? Jawabannya tentu sajalah tidak. Keengganan kita untuk membaca sejarah Andalusia dan sejarah umat kita secara umum itu sama halnya dengan menghapus memori umat dan memadamkan kobaran petunjuk yang kita cari dari petunjuk sejarah demi masa depan umat kita. Kita berdosa di hadapan Allah dengan keengganan kita terhadap hal itu. Sebab kita hanya kehilangan Andalusia saja, namun juga kehilangan wilayah lainnya dan lain-lainnya. Jumlah kehilangan semakin bertambah banyak, mulai dari musibah Baghdad dan hilangnya peradaban Islam yang tinggi. Kemudian hilangnya Baitul Maqdis di tangan kaum Salib, lalu hilang kembali di tangan kaum Salib baru, yaitu kaum Yahudi. Lalu hilangnya daulah Islam di Andalusia, dan setelah itu kehilangan sangat besar dalam jatuhnya kekhalifahan dinasti Utsmani yang merupakan benteng terakhir bagi kaum muslimin. Di sini sangat menarik teman-teman sekalian kalau kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam. Namun pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.